Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Wabil khusus Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kalirejo beserta Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Susilo yang akan memandu kegiatan diseminasi aksi nyata pada siang hari ini. Pada diseminasi siang hari ini, yaitu akan membahas mengenai budaya positif, yaitu budaya yang menjadi keyakinan yang berdampak baik, menjadi kebiasaan yang akan dilakukan baik di suatu instansi atau di kehidupan pada umumnya. Nah, pada kegiatan budaya positif nanti akan dipaparkan oleh CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Suriah Septa Dwi Widyastuti yang akan menjabarkan apa itu mengenai budaya positif. Nah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan mengenai budaya positif. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kalirejo beserta rekan-rekan guru SD Negeri 3 Kalirejo yang saya hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak yang akan saya laksanakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru semua. Pertama-tama saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Di sini saya telah menyelesaikan modul 1 dan modul 1 ini terdiri dari 4 submodul, yaitu submodul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Dan di sini ini adalah kegiatan yang terakhir pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di sini saya ditugaskan untuk melaksanakan pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Sebelum acara inti kita laksanakan, marilah Bapak Ibu kita ice breathing sebentar supaya kita lebih refresh ya. Monggo Bapak Ibu berdiri. Permainan ice breathing kita kali ini ice breathing mangga manggis. Ice breathing mangga manggis ini dilakukan dengan 2 orang. Yang satu menjadi mangga, satu menjadi manggis. Nah, caranya dengarkan apa yang saya ucapkan. Misal saya mengucapkan manggis seperti itu, saya mengucapkan manggis berarti manggisnya menghindar, kemudian mangganya menepuk seperti itu. Berarti harus berpasangan ya, berpasangan. Jadi monggo Bapak Ibu untuk berpasangan mendekat, kita saling menepuk dan dengarkan
dengarkan apa yang saya ucapkan. Ini, ya. Siap Bapak Ibu? Nah, siapa yang menjadi manggis, seperti itu. Ya, manggis. Yang diucapkan menghindar. Iya, yang saya ucapkan berarti menghindar, dan yang tidak diucapkan berarti memukul. Seperti itu. Saya ucapkan, semisal saya ucapkan mangga, berarti mangga menghindar, gitu. Terus kemudian, ya, kalau saya bilang manggis, nah manggisnya menghindar, mangganya memukul, seperti itu. Siap Bapak Ibu? Iya. Mangga. Jadi bingung semua ya Ibu. Jadi kita bingung semua, yang mangga, yang manggis siapa? Yang penting kita lari gitu. Mangga. Mangganya tidak harus menghindar. Ya, baru 2 kali, coba lagi. Mangga. Biasanya seperti itu terus. Belum konsentrasi, biasanya belum konsentrasi. Yang mangga seharusnya Satu lagi. Mangga. Aduh, gua konsentrasi. Mungkin ini berarti terlalu banyak. Apa ya? Ya, terima kasih atas waktunya. Silakan duduk kembali. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mobil dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa.
mahasiswa. Ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Terima kasih. Ini tadi sedikit dari video pembelajaran itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Di sini tadi dijelaskan tentang video filosofi Ki Hajar Dewantara, tentang pembelajaran yang dahulu yang diberikan hanya yang bersekolah itu hanya 3 siswa ya. Hanya 3 siswa. Dan sekarang kita sudah bisa bersekolah lebih banyak lagi, tidak seperti dahulu. Materi selanjutnya, sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya berdiri di sini ini bukannya mau menggurui Bapak Ibu guru semua, tapi di sini saya ingin belajar bersama Bapak Ibu guru. Di sini mungkin masih banyak Bapak Ibu guru yang lebih paham dari materi nanti yang saya sampaikan, karena di sini sudah ada Bapak Ibu guru lulusan penggerak ya, pendidikan penggerak, dan saya ini baru angkatan 10. Nah, dari angkatan yang keempat sampai tadi dari saya yang 10. Ini saya di sini saya ingin belajar bersama di Bapak Ibu. Di sini saya menjelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan ini adalah proses manusia atau humanis, yaitu membuat manusia memiliki kebiasaan berakal budi. Dan lagi, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian KHD juga, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Jadi anak itu sudah memiliki kekuatan berdasarkan kodrat alam. Selanjutnya itu ada semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan. Yang pertama yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Yang artinya di depan itu kita menjadi teladan, dan di tengah kita harus mampu membangkitkan semangat. Yang belakang adalah di belakang kita harus bisa memberi dorongan semangat belajar, khususnya pada peserta didik kita. Kita bisa menggunakan semboyan Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada juga 5 kebutuhan
kebutuhan dasar, kebutuhan genetis. Manusia adalah makhluk biologis yang memiliki sifat dasar menjaga berkelanjutan spesiesnya secara genetis. Ada 5 kebutuhan sebagai manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuasaan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia kita ini memiliki kebutuhan dasar. Dari kebutuhan bertahan hidup, untuk diterima, terus kemudian kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat dengan peserta didik kita. Jujur, itu juga memiliki kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Selanjutnya kita akan melihat tumbuh kembangnya anak. Tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara itu meyakini bahwa proses belajar harus selaras dengan kodrat alam, kodrat anak ya. Jadi anak itu adalah memiliki kodrat alam. Beliau paham bahwa dalam setiap periode usia anak memiliki kekhususan yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam proses belajar. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri membagi periode usia anak ke dalam 3 tingkatan. Jiwa tiap 8 tahun. Setiap 1 minggu ya. Setiap 1 minggu itu Ki Hajar Dewantara mempertimbangkan dalam persoalan ini membagi periode usia anak ke dalam 3 tingkatan. Seperti pada gambar di sini Bapak Ibu, tumbuh kembang anak. Nah, Ki Hajar Dewantara kodrat tahap tumbuh kembang atau wiraga wirama menurut Ki Hajar Dewantara. Ini usia 0 sampai dengan 4 tahun. Ini wiraga. Wiraga di sini adalah raga, indra, imajinasi, kemudian bermain belajar, eksplorasi, kemudian juga pengalaman. Di sini pada usia 0 sampai 8 tahun nih Bapak Ibu, 8 tahun ya ini ya. 0 sampai 8 tahun ini pembelajaran siswa. Di sini kalau kita itu siswa kita usia 8 tahun itu kira-kira kelas berapa nih Bapak Ibu? Kelas 3 ya? Kelas 2 ya? Kelas 2. Nah, di kelas 2 ini disebut dengan wiraga. Nah, mereka belajar itu dengan raga, indra, ya, kemudian imajinasi. Nah, sebagai seorang guru kita mengajar, memberikan pembelajaran kepada siswa di umur 8 tahun. 7 berarti 7 di kelas 1, 2 di kelas 2. Ini dia menggunakan raga, indra, imajinasi. Mereka menggunakan itu, terus kemudian bermain. Makanya mereka itu masih senang bermain. Terus kemudian eksplorasi, kemudian juga pengalaman. Kemudian di sini sampai 9 sampai 16 tahun ya, itu masih ikut dengan wiraga ini. Kemudian 17 sampai 24 tahun ini dinamakan wirama. Kalau umur 17 sampai 24 tahun mereka ini sudah memiliki tanggung jawab. Kemudian pembiasaan.
irama, keselarasan, kemudian jadwal yang rutin, selaras dengan sesama dan semesta alam. Ini wirama. Tumbuh kembang wiraga ini tadi saya jelaskan dari usia 0 sampai 8 tahun tadi. Mereka belajar menggunakan raga indera, ya, anak tumbuh besar. Dengan demikian mereka harus banyak bergerak, melatih otot dasar, melatih otot, kemudian mengeksplorasikan indera mereka, yaitu indera pendengaran, perasaan, pengecap, penciuman, peraba, termasuk imajinasi, dan mengenali simbol-simbol. Tak heran jika Ki Hajar Dewantara juga menyebutnya sebagai taman indera. Di kelas 1, di kelas 2, sampai kelas 3, sampai kelas umur ini wiraga ya. Kalau wiraga wirama tadi 9 sampai 16 tahun. Kemudian anak itu mulai berkembang pikirnya. Maka selain melanjutkan pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan jasmani dan indera mereka yang belum usai, pendidikan juga mulai fokus dalam menuntun proses berpikir anak agar mereka semakin selaras atau seirama dengan sesamanya dan lingkungannya. Kemudian tadi wirama umur 17 sampai 24, mereka sudah memiliki tanggung jawab menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri dan pengenalan potensi dirinya. Anak dalam periode ini mulai menata bagaimana agar masa depannya senantiasa seirama dengan sesama dan semesta. Anak dipaparkan pada keputusan-keputusan mengenai bagaimana menebalkan jati dirinya di tengah masyarakat dan lingkungan. Di sini sebagai pendidik, saya sebagai guru penggerak ini saya mendapatkan pengalaman yang saya pelajari dari program pendidikan guru penggerak ini. Guru penggerak harus memiliki nilai. Ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, itu berpihak pada murid. Kedua, mandiri. 3, reflektif. 4, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Ternyata kita itu sebagai pengajar, sebagai pendidik, ini harus kita miliki. Nilai-nilai ini harus kita tanamkan pada diri kita untuk memberikan pengajaran pada peserta didik kita. Kemudian ada konsep inti budaya positif, termasuk perubahan paradigma, kemudian belajar disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, ada juga keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Paradigma baru pasti bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa.
sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ini memang saya rasakan sendiri Bapak Ibu, dalam mengajar ini saya ini belum berpusat pada peserta didik. Sebetulnya kita itu harus kalau memberikan pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Biasanya kita itu, ya dulu saya sebelum mendapatkan pengalaman ini fokus dengan guru, di anak-anak berfokus dengan gurunya, tidak mementingkan peserta didiknya, tidak mementingkan muridnya. Nah, dari filosofi Gajah Dewantara kita itu pembelajaran kita harus berpusat pada peserta didik atau student center learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi kita harus benar-benar paham, memahami peserta didik kita. Sekarang coba bukalah. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini ada peristiwa. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Dari cerita ini, Bapak Ibu ada yang ingin memberi tanggapan untuk dari cerita ini? Pak Sus, bagaimana? Oke, monggo. Terima kasih Bu Lia terima kasih dari contoh percobaan tersebut dapat kita simpulkan kalau kita memiliki suatu keyakinan yang kita anggap itu benar, sekuat apapun orang itu mempengaruhi atau membujuk kita, itu kita akan bertahan, akan mempertahankan apa yang sudah menjadi keyakinan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memiliki keyakinan yang kuat dengan rayuan yang sangat hebat, kemungkinan apa yang menjadi keyakinan kita akan kita berikan. Itu diibaratkan dengan benda yang kita pegang, diminta oleh seseorang, baik itu secara halus atau bahkan secara kasar, itu tidak akan diberikan kalau orang itu memiliki keyakinan dengan benda yang dimilikinya tersebut. Sebaliknya, kalau benda yang kita pegang itu tidak kita yakini, walaupun itu memintanya secara halus, tidak diintimidasi, pasti bisa juga kita berikan. Mungkin itu tanggapan dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Itu tanggapan dari Pak Susilo. Kita itu memegang sesuatu, ya Bapak Ibu. Dari Pak Susilo tadi, kita sendiri berarti, ya Pak Sus, berarti yang bisa mengendalikan genggaman kita atau mengendalikan diri kita itu adalah kita sendiri, ya. Berarti apapun yang terjadi, sekuat apapun orang ingin membuka kepalan tangan
seperti yang diutarakan Pak Susilo, kalau kita masih selalu memiliki kekuatan, selalu berusaha, jadi teman kita tidak akan bisa membuka genggaman kita. Intinya di sini ada percobaan coba bukalah ini yang menjadi penggenggaman tangan kepala tangan kita ini ya, diri kita lah yang mengendalikan. Kemudian selanjutnya ada teori kontrol. Kontrol yang perlu diluruskan. Di sini dari Dr. William. Teori kontrol dan kontrol yang perlu diluruskan yaitu 1. Guru mengontrol murid. 2. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 3. Kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kontrol diri kita yang harus diluruskan. Kita tidak boleh mengontrol seorang siswa. Kita harus memberikan kebebasan, bukan berarti kebebasan mereka sesuka hatinya, seperti yang diajarkan filosofi Gajah Dewantara. Kita tidak boleh memaksakan kepada peserta didik. Kita tidak boleh mengontrol mereka, tapi kita harus menuntun dari belakang tadi, dari semboyan Ki Hajar Dewantara. Kemudian dari teori kontrol dan bisa mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada 2. Stimulus respon bersilang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Realitas kebutuhan kita itu sama realitasnya. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dari stimulus, kemudian dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari stimulusnya, dari teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, dari perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti permainan yang sudah Bapak Ibu tadi saksikan, permainan cobalah buka genggaman tangan, berarti hanya diri kita lah yang bisa mengontrol, tidak orang lain. Kemudian saya bisa mengambil orang lain, mengontrol ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
tujuan gagal itu di stimulus. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model belajar memang model belajar menang ya, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrolnya ini model berpikir menang-menang. Ini di paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Disiplin positif yang akan saya sampaikan di sini adalah disiplin positif dari Diana Johnson mengatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin yang berarti murid atau pengikut. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Disiplin positif ya seperti yang kita laksanakan setiap hari ya, disiplin positif yang harus kita terapkan tadi disiplin waktu ya. Itu tadi disiplin waktu, contoh yang di sekolah kita harus mementingkan waktu. Kemudian disiplin positif ini juga memiliki tujuan. Tujuannya Bapak Ibu, di sini tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita harus tanamkan sebelum kita tanamkan kepada murid atau pada siswa kita juga bisa harus memberikan teladan. Kemudian selanjutnya selain disiplin positif ada juga namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini pemahaman dari Dr. William pada teori kontrol tahun 1984 tentang nilai-nilai kebajikan universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu yang keluar dari diri sendiri. Kita harus memiliki motivasi sendiri. Kalau biasanya kamu mempunyai motivasi sendiri itu pasti akan kekal dibanding menerima motivasi dari luar atau orang lain eksternal, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai
Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita kembali ke kebutuhan dasar manusia. Tadi kebutuhan dasar manusia itu ada terdiri dari 5, yaitu kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologi maupun psikologi yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan, sehingga manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya agar hidupnya berjalan optimal. Ini tadi ya, dan materi yang dari depan tadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Ini juga merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia. Itu yang artinya untuk mempertahankan keseimbangan fisiologi maupun psikologis. Ini tadi kelima kebutuhan dasar manusia ada 5 tadi ya. Bertahan untuk hidup, kasih sayang, kemudian kebutuhan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dari motivasi, tapi kan kita harus memiliki motivasi dari intrinsik tadi ya. Intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya itu. Ya, kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman supaya kita tidak mendapat hukuman. Nah, dari motivasi dari luar, dari orang lain. Jadi kita ininya hanya untuk mencari kenyamanan atau supaya kita tidak dihukum. Terus kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga eksternal. Kita melakukan sesuatu kalau kita mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang berasal dari intrinsik. Hukuman, konsekuensi, kemudian juga restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi di sini adalah kita sebagai pendidik kepada peserta didik kita. Setiap peserta didik atau setiap murid kita pasti ada kesalahan. Mereka pasti membuat kesalahan. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus tahu posisi kita. Biasanya yang saya lakukan itu dulu-dulu ya, hukuman. Kalau siswa kita melakukan kesalahan, cepat-cepatnya kita pasti ada berikan hukuman. Meskipun hukuman itu menulis atau seperti menulis 1 lembar buku, ternyata itu tidak boleh, Bapak Ibu. Di sini hukuman, di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Yang dirasakan murid, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dihukum, tidak ada, misalkan kita hukum lari di lapangan 10 kali, mereka tidak tahu apa yang terjadi nantinya setelah mendapatkan hukuman. Kemudian yang ketiga bersifat satu arah, dan yang keempat berupa hukuman fisik atau
atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi, biasanya kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian 2, murid tetap dibuat tidak nyaman. 3, sikap guru selaku monitor murid. Di sini konsekuensinya jika murid melakukan kesalahan harus melakukan konsekuensinya apa? Yang kita buat kesepakatan kelas seperti itu. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah satu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan menyesuaikan dengan cara restitusi. 2, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jika peserta didik kita melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan dengan restitusi, bukan hukuman. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, yang pertama adalah hukuman, 2, pembuat merasa bersalah, 3, teman, 4, pemantau, dan 5, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, halo Bapak Ibu, ngantuk ya? Masih kalau ngantuk karena sudah siang. Oke, 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini yang tepat untuk kita sebagai pendidik apa Bapak Ibu? Monggo, Bu Indah boleh menjelaskan? Saya memilih Bu Indah dan Bu Indah teman. Kalau dari Bu Asep, membuat merasa bersalah. Dari Pak Olang, pemantau. Nah, sekarang penghukum. Tadi kita sebagai pendidik, kalau murid kita melakukan kesalahan akan dihukum. Jadi ruginya pada peserta didik dihukum dengan psikis. Peserta didik tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Kemudian pembuat merasa bersalah, itu sering yang kita lakukan. Tapi Bapak Ibu, di sini saya setelah belajar di program pendidikan guru penggerak, ya, sebaiknya kita jangan membuat merasa bersalah pada peserta didik. Kemudian yang ketiga dari Bu Indah tadi, teman ya. Kita sebagai pendidik lalu memberikan sebagai teman itu juga bagus. Dari teman, sebagai teman memberikan pendidikan berdasarkan dengan teman ya, bukan murid. Terus kemudian 4 itu adalah pemantau. Kita tugasnya hanya memantau, ya. Kita tugasnya hanya memantau kesalahan peserta didik tadi. Yang kelima adalah manajer. Bapak Ibu, dari pengalaman yang saya dapatkan dari 5 posisi kontrol ini, yang paling baik kita gunakan adalah posisi kontrol manajer. Kita sebagai manajer, memanajer, menuntun seperti filosofi diajar Dewantara, ya. Kita harus sebagai manajer harus menuntun, atau semboyan dari tadi, kita harus mendorong, menuntun, tidak memberi hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian penerapan 5 posisi kontrol, yaitu penghukum tadi. Ini
hukumannya hukuman fisik ya, verbal. Terus membuat pemerasan bersalah ini tadi. Kemudian lanjut sebagai teman, di sini berdampak positif dan negatif juga sebagai teman. Kemudian pemantau, dan yang terakhir ini adalah manajer. Ini Bapak Ibu, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid. Nah, kita harus apa Bapak Ibu? Murid diajak menganalisis kebutuhannya, kebutuhan dirinya, kebutuhan orang lain. Lanjut, posisi kontrol restitusi. Ini ada posisi kontrol restitusi juga, segitiga restitusi. Kita kalau menyelesaikan masalah peserta didik kita menggunakan segitiga restitusi. Kemudian di kelas juga kita harus memiliki keyakinan kelas. Kita buat dengan peserta didik kita. Nih, untuk keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak. Ini sudah disepakati, bukan hukuman, tetapi restitusi tadi. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, itu Bapak Ibu. Lanjut, keyakinan kelas 1 di sini contohnya. Ini Bapak Ibu, setiap anggota kelas perlu belajar. Contoh dari keyakinan kelas 5 di sini, suatu bersikap positif. Kemudian ini kalau ini di kelas 7 adalah SMP. Lanjut, ini guru tugasnya ini adalah mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas. Kemudian lanjutnya, kalau tugas murid ini adalah belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dan bertanya jika tidak paham. Guru tugasnya bukan ini. Kita tidak boleh menyakiti atau disakiti. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, kemudian meluruskan untuk teman kamu. Ya, ada juga identitas gagal tentang hukuman, identitas berhasil, disiplin. Di sini disiplin atau sanksi atau konsekuensinya. Terus kemudian kita selesaikan dengan restitusi. Ini restitusi sebagai sebuah cara Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan siswa kita atau murid kita. Ciri-ciri restitusi di sini Bapak Ibu ada 9 restitusi. Nah, bukan merebus, memperbaiki, tawar, menuntun, terus mencari kebutuhan, kemudian cara yang baik, restitusi fokus pada karakter, kemudian penguatan, dan yang terakhir pembelajaran siswa. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi di sini yang pertama yang kita lakukan adalah validasi tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan murid kita. Dan kemudian yang menstabilkan identitas. Ini Bapak Ibu contoh-contoh kalimatnya. Ini tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya seperti itu. Kalau ada siswa kita yang bersalah, itu yang menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan, contohnya ini kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, contohnya apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Itu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Perhatian coba ini contoh restitusi, penyelesaian restitusi. Di sini guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar.
Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesepakatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu tegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Ini termasuk permasalahan kita nih Bapak Ibu. Di sini anak yang tidak menghiraukan gurunya ya, di sini guru penggantinya. Permasalahan kita ini. Dan keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dalam membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Cerita tadi ya. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Itulah contoh kasus. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Ibu Santi menanyakan kepada Natali dan Vivi dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dan mengevaluasi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini terakhir dari kesimpulannya tadi ya Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol yang terbaik kita adalah sebagai manajer. Terakhir, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya, dan kegiatan ini saya akhiri Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Waktu dan saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bapak. Beri aplaus untuk Bu Lina. Demikian pemaparan dari budaya positif
positif yang sudah disampaikan oleh Bu Lia, CGP Angkatan 10, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang sudah terbawa sejak lahir. Nah, kita sebagai seorang pendidik, di mana posisi kita itu tadi disampaikan sebetulnya ada 5, tapi yang paling cocok adalah yang manajer, yaitu yang mengatur perkembangan atau membimbing menuntut perkembangan anak. Demikian hasil dari diseminasi pada siang hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak mengenai budaya positif yang disampaikan oleh CGP Angkatan 10 Ibu Surina Seta Dwi Widiati. Pada kesempatan yang terakhir, mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asih Nur Pratiwi dari SD Negeri 3 Kalirejo. Di sini saya sebagai peserta pengimbasan diseminasi budaya positif. Menurut saya, Bu Liah dalam menyampaikan materi sudah baik, mampu memahami tentang penerapan disiplin positif di sekolahnya. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.